Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dengan NIM 2285200033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep serta layanan pendidikan bagi anak tunagrahita di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Anak tunagrahita atau anak dengan hambatan intelektual merupakan individu yang secara signifikan memiliki intelijensi di bawah intelijensi normal atau anak yang memiliki kurangnya daya pikir. Anak yang mengalami ketunagrahitaan ini biasanya mengalami kesulitan dalam penyesuaian perilaku dan juga yang berarti anak tunagrahita tidak dapat mencapai kemandirian yang sesuai dengan kemandirian dan tanggung jawab sosial anak normal lainnya, dan juga akan mengalami masalah dalam keterampilan akademik dan komunikasi dengan kelompok usia sebayanya. Ketunagrahitaan juga mengacu pada sifat intelektual umum yang di bawah rata-rata, bersama kekurangan dalam adaptasi tingkah laku dan berlangsung pada masa perkembangan. Yang dapat diketahui bahwa anak tunagrahita memiliki kecerdasan di bawah rata-rata dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Adanya keterbatasan dalam perkembangan tingkah laku pada masa perkembangannya, lalu juga terlambat atau terbelakang dalam perkembangan mental dan sosial, dan mengalami kesulitan dalam mengingat apa yang dilihat, didengar, sehingga menyebabkan kesulitan dalam berbicara dan berkomunikasi. Lalu juga mengalami masalah persepsi yang menyebabkan tunagrahita mengalami kesulitan dalam mengingat berbagai bentuk benda dan suara. Dan keterlambatan atau keterbelakangan mental yang dialami tunagrahita menyebabkan mereka tidak dapat berperilaku sesuai dengan usianya. Lalu ada jenis layanan pendidikan bagi anak tunagrahita. Pendidikan anak tunagrahita bukanlah program pendidikan yang seluruhnya terpisah dan berbeda dari pendidikan umum. Anak tunagrahita sangat memerlukan pendidikan serta layanan khusus yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Di sini ada tempat dan sistem layanan pendidikan bagi anak tunagrahita, yaitu menurut Endang Rohyadi dan Zainal Alimin ada tempat khusus atau sistem segregasi yang merupakan sistem layanan yang terpisah dan dari sistem pendidikan anak normal. Pendidikan yang termasuk dari sistem segregasi yaitu yang pertama ada sekolah khusus atau sekolah luar biasa, yang kedua ada sekolah dasar luar biasa atau SDLB, yang ketiga ada kelas jauh, yang keempat ada guru kunjung, yang kelima ada lembaga perawatan atau institusi khusus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sekolah khusus atau sekolah luar biasa, yaitu sekolah untuk anak tunagrahita yang biasa juga disebut dengan sekolah luar biasa C dan sekolah pendidikan luar biasa C. Nah, murid yang ditampung di tempat ini khusus satu jenis kelainan atau ada juga khusus melihat dari berat dan ringannya kelainan. Seperti misalnya sekolah untuk tunagrahita ringan. Nah, lalu dalam satu kelas maksimal ada 10 anak dengan pembimbing atau pengajar khusus dan teman sekelas yang dianggap sama kemampuannya atau ketunagrahitaannya. Lalu yang kedua ada sekolah dasar luar biasa. Sekolah dasar luar biasa ini berdiri sendiri dan hanya menampung anak tunagrahita usia sekolah dasar. Sekolah ini dibentuk agar mempercepat pemerataan kesempatan belajar bagi anak luar biasa. Kurikulum yang digunakan di sekolah dasar luar biasa merupakan kurikulum yang digunakan di SLB atau sekolah luar biasa untuk tingkat dasar yang disesuaikan dengan kekhususannya. Kegiatan belajarnya dapat dilakukan secara individual, kelompok, dan klasikal sesuai dengan ketunaan masing-masing. Nah, pendekatan yang dipakai juga lebih ke pendekatan individualisasi. Lalu juga ada kelas jauh. Kelas jauh merupakan lembaga yang disediakan untuk memberikan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus, dalam hal ini anak tunagrahita yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Kelas jauh ini disediakan karena anak tunagrahita tersebar di seluruh pelosok tanah air, sedangkan sekolah-sekolah yang khusus seperti SLB atau SDLB yang untuk memberikan pendidikan itu masih sangat terbatas di kota atau kabupatennya. Nah, penyelenggaraan kelas jauh juga merupakan kebijakan dari pemerintahan dalam rangka menuntaskan wajib belajar serta pemerataan kesempatan belajar bagi anak tunagrahita.
Untuk pengadministrasiannya, kelas jauh itu banyak dikerjakan di sekolah khusus atau induknya. Sedangkan mengenai administrasi kegiatan belajar mengajar dikerjakan oleh guru pada kelas jauh tersebut. Nah, tenaga guru yang bertugas di kelas tersebut juga berasal dari guru SLB atau SDLB di dekatnya. Nah, mereka berfungsi sebagai guru kunjung. Lalu di sini ada guru kunjung. Nah, berdasarkan klasifikasinya, anak yang mengalami ketunagrahitaan itu ada juga yang mengalami ketunagrahitaan yang berat, sehingga tidak memungkinkan untuk berkunjung ke sekolah khusus. Oleh karena itu, guru kunjung ini sebagai guru yang berkunjung ke tempat anak tersebut untuk memberikan pendidikan serta pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Lalu ada lembaga perawatan atau institusi khusus. Lembaga perawatan ini disediakan khusus untuk anak tunagrahita yang tergolong berat dan sangat berat. Nah, di sana mereka mendapat layanan pendidikan dan perawatan. Sebab tidak jarang anak tunagrahita berat dan sangat berat menderita penyakit di samping ketunagrahitaannya. Lalu selain tempat khusus atau sistem segregasi, di sini juga ada sekolah umum dengan sistem integrasi, yaitu yang memberikan kesempatan kepada anak tunagrahita belajar bermain atau bekerja bersama dengan anak normal. Pelaksanaan sistem terpadu bervariasi sesuai dengan taraf ketunagrahitaannya. Nah, di sini ada beberapa pendidikan yang termasuk sistem integrasi. Yang pertama ada kelas biasa tanpa kekhususan baik bahan pelajaran maupun guru. Lalu yang kedua ada kelas biasa dengan guru konsultan. Yang ketiga ada kelas biasa dengan guru kunjung. Yang keempat ada kelas biasa dengan ruang sumber. Yang kelima ada kelas khusus sebagian waktu. Yang keenam ada kelas khusus. Untuk kelas biasa tanpa kekhususan baik bahan pelajaran maupun gurunya, yaitu anak tunagrahita yang dimasukkan ke dalam kelas ini merupakan anak yang mengalami ketunagrahitaan ringan. Mereka tidak memerlukan bahan khusus ataupun guru khusus karena anak ini mungkin hanya memerlukan waktu belajar untuk bahan tertentu lebih lama dari rekan-rekan yang normal. Mereka memerlukan perhatian khusus dari guru kelas atau guru umum, misalnya penempatan tempat duduknya, pengelompokan dengan temannya, dan keterbiasaan dalam tanggung jawabnya. Lalu ada kelas biasa dengan guru konsultan. Anak tunagrahita belajar bersama dengan anak normal di bawah pimpinan guru kelasnya. Sekali-sekali guru konsultan datang untuk membantu guru kelas dalam memahami masalah anak tunagrahita dan cara menanganinya, memberi petunjuk mengenai bahan pelajaran dan metode yang sesuai dengan keadaan anak tunagrahita. Lalu ada kelas biasa dengan guru kunjung. Anak tunagrahita belajar bersama dengan anak normal di kelas biasa dan diajar oleh guru kelasnya. Guru kunjung mengajar anak tunagrahita apabila guru kelas mengalami kesulitan dan juga memberi petunjuk atau saran kepada guru kelas. Guru kunjung memiliki jadwal tertentu. Lalu ada kelas biasa dengan ruang sumber. Ruang sumber merupakan ruangan khusus yang menyediakan berbagai fasilitas untuk mengatasi kesulitan belajar anak tunagrahita. Anak tunagrahita dididik di kelas biasa dengan bantuan guru pendidikan luar biasa di ruang sumber. Lalu ada kelas khusus bagian waktu. Kelas ini berada di sekolah biasa dan menampung anak tunagrahita ringan tingkat bawah atau tunagrahita sedang tingkat atas. Dalam beberapa hal, anak tunagrahita mengikuti pelajaran di kelas biasa bersama dengan anak normal. Apabila menyulitkan, mereka belajar di kelas khusus dengan bimbingan guru pendidikan luar biasa. Lalu ada kelas khusus. Kelas ini juga berada di sekolah biasa yang merupakan ruangan khusus untuk anak tunagrahita. Biasanya anak tunagrahita sedang lebih efektif ditempatkan di kelas ini. Mereka berintegrasi dengan anak yang normal pada waktu upacara, mengikuti pelajaran olahraga, perayaan, dan penggunaan kantin. Lalu, selain tempat khusus atau sistem segregasi, sekolah umum dengan sistem integrasi, di sini ada juga pendidikan inklusif. Nah, sejalan dengan perkembangan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, terdapat kecenderungan baru yaitu model pendidikan inklusif. Model ini menekankan pada keterpaduan penuh, menghilangkan labelisasi anak dengan prinsip education for all. Layanan pendidikan inklusif diselenggarakan pada sekolah reguler. Layanan pendidikan ini menempatkan anak tunagrahita belajar bersama-sama dengan anak reguler atau anak normal pada kelas dan guru pembimbing yang sama. Nah, pada kelas inklusi, siswa dibimbing oleh 2 orang guru, yang satu guru reguler dan satu lagi guru khusus. Nah, guna guru khusus untuk memberikan bantuan kepada siswa tunagrahita jika anak tersebut mempunyai kesulitan di dalam kelas. Semua anak diberlakukan dan mempunyai hak serta kewajiban yang sama.